Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Julio Abimanyu Sitompul. Saya dari Prodi Digital Communication. Di sini saya akan membuat video UAS dari mata kuliah Komunikasi Politik dan Kontemporer dengan judul bagaimana sih cara kita membangun pemerintahan yang bersih. Nah, di sini saya bisa bilang memiliki tema yang sangat bagus, yaitu dengan tema peran generasi muda dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih di era digital. Kenapa saya bilang tema ini bagus? Karena relevan sama kehidupan sehari-hari dan gampang dikaitkan dengan contoh nyata. Kalian pernah gak sih dengar istilah pemerintahan bersih atau good government? Tapi sebenarnya apa sih maksudnya? Dan yang lebih penting, gimana cara kita sebagai masyarakat khususnya generasi muda ikut mewujudkannya. Nah, di video ini aku bakal bahas itu semua dengan cara yang simple dan relate sama kehidupan kita. Pemerintahan bersih atau good government itu adalah pemerintahan yang bebas dari korupsi, transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Artinya, semua kebijakan yang dibuat itu benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Ciri-cirinya antara lain transparansi atau terbuka ke publik, dan akuntabilitas atau bisa dibilang dipertanggungjawabkan. Jadi, pemerintah bukan cuma soal kekuasaan tapi soal kepercayaan. Tapi di sini kenyataannya adalah masih banyak masalah yang terjadi, contohnya korupsi dana publik, penyalahgunaan jabatan, dan kurangnya transparansi informasi. Karena hal-hal seperti ini bikin masyarakat jadi kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Dan dampaknya besar banget, mulai dari pembangunan terhambat sampai kesejahteraan masyarakat terganggu. Kemudian, bagaimana sih solusi atau cara membangun pemerintahan yang bersih? Pertama, ada transparansi digital pemerintah, yaitu harus terbuka lewat teknologi, misalnya website resmi atau media sosial untuk laporan anggaran. Yang kedua, penegakan hukum yang tegas, yaitu korupsi harus ditindak tanpa pandang bulu. Dan kemudian yang terakhir, partisipasi masyarakat, yaitu kita sebagai masyarakat harus berani menyuarakan pendapat dan mengawasi kebijakan pemerintah. Jadi, pemerintahan bersih bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita semua. Kalau kita mau jujur, peduli, dan aktif, kita juga ikut membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai peran di generasi muda. Kita sebagai generasi muda sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kenapa? Karena kita adalah generasi yang paling dekat dengan teknologi, informasi, dan perubahan. Yang pertama, kita bisa mulai dari hal sederhana, yaitu dengan tidak menyebarkan hoaks atau informasi yang belum jelas kebenarannya di era digital sekarang. Informasi itu cepat banget menyebar, dan kalau kita ikuti menyebarkan berita yang salah, itu bisa memperkeruh keadaan dan bahkan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kedua, kita juga harus berani mengkritisi kebijakan pemerintah, tapi dengan cara yang bijak dan berdasarkan fakta. Kritik itu penting dalam sistem demokrasi, karena dari situ pemerintah bisa memperbaiki diri. Tapi ingat, kritik yang baik itu bukan menghina, melainkan memberi solusi. Ketiga, generasi muda bisa memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyuarakan kebenaran dan edukasi. Misalnya, dengan membuat konten yang membahas transparansi, anti korupsi, atau isu sosial lainnya. Jadi, media sosial bukan cuma untuk hiburan, tapi juga bisa jadi sarana perubahan. Yang keempat, kita juga bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, organisasi, atau komunitas. Dari situ, kita belajar tentang tanggung jawab, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Nilai-nilai ini penting untuk membentuk karakter yang jujur dan berintegritas. Dan yang paling penting, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah terbiasa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka kita sudah ikut berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang bersih yang nantinya akan berdampak juga pada pemerintah. Sekian, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, membuat video UAS dari mata kuliah Komunikasi Politik dan Kontemporer. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.